Pada tahap persiapan bahan masih ditemukan ketidaksesuaian antara kontrak dan realisasi di lapangan. Di Bogor misalnya SPPG menerima beras medium dengan kadar patah di atas 15%, meskipun kontrak mencantumkan beras premium. Beberapa dapur juga menerima sayuran yang tidak segar setelah lauk yang tidak lengkap. Hal ini terjadi karena belum adanya standar acceptance quality limit yang tegas, sehingga negara membayar dengan harga premium sementara kualitas yang diterima optimal. Dalam tahap pengolahan makanan, penerapan standar hazard analysis and critical control point atau HACCP juga belum konsisten. Sejumlah dapur tidak memiliki catatan suhu maupun retain sampel sebagai bagian dari sistem pengendalian mutu. Selain itu, keterlibatan BPOM yang seharusnya aktif melakukan 13 item pengawasan masih perlu diperkuat. Fakta dari 17 kejadian luar biasa keracunan hingga Mei 2025 menjadi pengingat bahwa prosedur operasional standar pengolahan harus diperbaiki dan ditegakkan secara lebih disiplin. Situasi ini memberikan pelajaran penting. Dengan memperkuat standar mutu pangan, memastikan penerapan HACCP, serta mengoptimalkan peran lembaga pengawas, program makan bergizi gratis dapat semakin aman, sehat, dan dipercaya publik. Distribusi makanan sebagai ujung dari rantai layanan masih menghadapi tantangan. Standar holding time 4 jam yang bertujuan menjaga keamanan pangan dalam prakteknya kerap kali dilanggar. Di Bangka Belitung, distribusi sempat berhenti selama 2 minggu tanpa adanya pemberitahuan yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian di sekolah. Guru kembali menjadi tumpuan distribusi, meskipun mereka tidak mendapatkan dukungan tambahan yang semestinya. Situasi ini mencerminkan perlunya penataan tata kelola distribusi agar lebih setara, transparan, dan berpihak pada penerima manfaat. Sistem pengawasan MPG pun masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi. Dashboard digital BGN misalnya belum mampu menampilkan secara real time data terkait mutu, bahan, jadwal distribusi, maupun insiden keracunan. Skema EDCOS yang belum memiliki juknis rinci juga membuka ruang ketidakpastian dalam penggunaan dana. Dalam kondisi ini, pengawasan lebih banyak bersifat reaktif ketimbang preventif. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mencegah masalah, bukan sekedar menanganinya setelah terjadi. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan media yang saya hormati, dari hasil kajian Ombudsman ini, kesimpulannya terdapat 8 masalah utama dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Pertama adalah kesenjangan yang lebar antara target dan realisasi capaian. Kedua adalah maraknya kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah. Ketiga, permasalahan dalam penetapan mitra yayasan dan SPPG yang belum transparan dan rawan konflik kepentingan. Keempat, keterbatasan dan pemetaan sumber daya manusia termasuk keterlambatan honorarium serta beban kerja guru dan relawan. Kelima, ketidaksesuaian mutu bahan baku akibat belum adanya standar acceptance quality limit yang tegas. Keenam, penerapan standar pengolahan makanan yang belum konsisten. Ketujuh, distribusi makanan yang belum tertib dan masih membebani guru di sekolah. Dan kedelapan, sistem pengawasan yang belum terintegrasi, masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya berbasis data. Kedelapan permasalahan tersebut menimbulkan resiko turunnya kepercayaan publik, bahkan telah memicu kekecewaan dan kemarahan masyarakat, sehingga diperlukan langkah perbaikan yang cepat, terukur, transparan agar tujuan utama program makan bergizi gratis sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi dan mensejahterakan rakyat tetap terjaga. Ombudsman sangat tidak mengharapkan program MPG ini dijadikan kanal yang membangkitkan kemarahan masyarakat yang berpotensi ditumpangi oleh kepentingan politik tertentu, dan ini yang harus diwaspadai di kemudian hari. Merujuk pada 8 permasalahan dalam pelaksanaan program MPG, Ombudsman Republik Indonesia menemukan sedikitnya 4 potensi maladministrasi utama dalam penyelenggaraan program ini. Pertama, adanya penundaan perilaku. Yang kedua, adanya diskriminasi. Yang ketiga, adanya ketidakmampuan atau lemahnya kompetensi dalam penerapan SOP. Yang keempat, adanya penyimpangan prosedur.